Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam ibadah keluarga secara online pada hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari dalam doa Bapa kami, doa yang seringkali diucapkan bahkan dihafalkan oleh banyak orang Kristen baik di rumah maupun dalam ibadah di gereja. Sedemikiannya kita sering mengucapkannya sampai-sampai mungkin kehilangan makna sejati dari doa Bapa kami ini. Pada kesempatan hari ini mari kita sama-sama untuk menggali sedikit dari kebenaran dalam doa Bapa kami. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Minggu lalu kita sudah mempelajari sedikit dari kalimat pertama, Bapa kami yang di sorga. Pada kesempatan hari ini kita mau mempelajari makna dari dikuduskanlah namamu. Bagi bangsa Israel, menyebut nama Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Tuhan di dalam bahasa Ibrani atau bangsa Israel ditulis dengan kata Yahweh. Tetragrammaton yaitu YHWH. Bangsa Israel tidak berani menyebut nama Yahweh atau YHWH ini. Bagi mereka sangat kudus sehingga mereka mengganti dengan kata Elohim atau Adonai atau Tuhan atau Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka meyakini menyebut nama Tuhan Allah yang adalah kudus karena tertulis dalam hukum Taurat Dasatita. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan memandang bersalah mereka yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Betapa agung, luhur, kudus, dan mulia nama ini, sampai-sampai mereka tidak berani dengan ceroboh, gegabah, sembarangan menyebut nama Tuhan Allah itu. Bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Beberapa dari kita mungkin tidak menyadari betapa agung, kudus, dan mulianya nama Tuhan Allah itu sendiri. Secara sederhana, seringkali di WhatsApp, di media sosial apapun, Tuhan Yesus disingkat dengan TYM. Tuhan Yesus memberkati dengan singkatan TYM. Apakah layak dan pantas Tuhan yang begitu agung dan mulia disingkat dengan perkataan atau 3 huruf tersebut? Apakah pantas ketika kita mendoakan GBU seolah-olah kalimat ini, God bless you, sudah menjadi kebiasaan dan pemahaman, sehingga kekudusan, keagungan, kesakralan nama itu sudah sirna dan pudar. Ini tidak beda dengan peristiwa anak Imam Skewa. Dalam Kisah Rasul pasal 19, anak-anak Imam Skewa ini menggunakan nama Yesus dengan gegabah dan sembrono. Mereka tahu nama ini berkuasa karena dipakai oleh Paulus untuk mendatangkan mujizat. Pada akhirnya
anak-anak imam Skewa menggunakan nama Yesus untuk mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Apa jawab roh jahat itu? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapa kamu? Akibatnya apa? Ketujuh anak imam Skewa itu dibuli, dianiaya, dicabik-cabik oleh roh-roh jahat tersebut. Pelajaran ini sebetulnya memberikan pengertian bagi kita agar jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembrono, gegabah, dan sembarangan. Kalimat roh jahat, Yesus aku ketahui, Paulus aku tahu, itu menandakan kualitas hidup mereka tidak sebanding dengan ketujuh anak imam Skewa. Mereka tidak mendapat kehormatan dan keseganan ataupun ditakuti oleh roh-roh jahat. Itu sebabnya ketujuh anak Skewa ini digagahi oleh roh jahat karena mereka tidak punya wibawa dan kuasa untuk menggunakan nama Yesus yang mulia. Betapa banyak orang Kristen dengan dalih iman dan percaya mengobral dan menggunakan nama Yesus untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak menyadari keberadaan dirinya. Layak atau pantaskah dia menyebut nama Tuhan yang kudus, agung, dan mulia? Itu sebabnya kisah Keluaran pasal 20 ayat 7, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, diulangi lagi dalam doa Tuhan Yesus kepada kita semua yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, yaitu dikuduskanlah namamu. Dalam doa versi Katolik, dimuliakanlah namamu. Apakah arti dikuduskanlah namamu ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua paling tidak yang akan kita lihat sebagai perenungan kita hari ini. Arti yang pertama, dikuduskanlah namamu, adalah hidup kita, orang-orang percaya, harusnya memuliakan Allah. Hidup saudara dan saya seharusnya menguduskan, mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Allah. Mari kita baca ayat yang terkenal di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kehidupan sebagai orang-orang percaya adalah kehidupan untuk memuliakan Allah. Matius pasal yang kelima ayat 16 tadi, Yesus dalam khotbahnya di bukit menggambarkan kualitas hidup orang-orang percaya yang layak menjadi anak-anak Allah adalah hidup yang memuliakan Bapa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, kehidupan orang percaya digambarkan seperti garam dan terang. Seharusnya kehidupan kita seperti yang diharapkan Tuhan, menjadi garam, garam yang memberi pengaruh, memberi rasa dalam kehidupan sekitar kita, bukan memberi diri untuk dipengaruhi, tapi kualitas kehidupan kita seharusnya mempengaruhi sekeliling kita. Demikian juga terang. Terang kita butuhkan supaya orang dapat melihat keteladanan, contoh
kehidupan iman yang benar seperti apa? Contoh hidup yang sejati seperti apa? Kalau kita disebut anak-anak Allah, maka kita harus berkehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan menjadi terang dan garam sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga Bapa berkenan kepadanya. Seperti yang diungkapkan kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kehidupan yang menjadi garam dan terang akan melahirkan perbuatan yang baik, dan perbuatan baik ini menyukakan, menyenangkan, dan berkenan di hadapan Allah Bapa. Semuanya itu bisa dilakukan kalau kita hidup seperti yang Tuhan Yesus teladankan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pun mengajarkan dan menuliskan kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jikalau engkau makan, atau jikalau engkau minum, atau jikalau engkau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk keinginan diri sendiri. Hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kita harus memberi rasa hormat, takut terhadap nama yang kudus itu, yaitu Allah, Tuhan Khalik langit dan bumi. Jangan sampai kita menyebut nama dikuduskanlah namamu, tetapi hidup kita tidak menguduskan nama itu. Kita menyebut dikuduskanlah namamu, tetapi kita tidak memuliakan lewat kehidupan kita. Gampang untuk mengucapkan, tetapi apa yang kita ucapkan itu adalah maksud dari kehidupan kita adalah untuk memuliakan Allah. Hidup kita seharusnya menguduskan, mengagungkan, memuliakan, dan menghormati nama Tuhan. Hal yang kedua, arti dari dikuduskanlah namamu adalah hidup yang meninggalkan kefasikan. Dikuduskanlah namamu tentu bertentangan dengan kefasikan atau tindakan yang jahat, yang tidak takut akan Allah, memberontak, dan sebagainya. Dikuduskanlah namamu artinya hidup kita harus meninggalkan kejahatan. Mungkin banyak orang berkata, saya tidak berbuat jahat, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh pemuda yang kaya. Saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi Yesus katakan masih ada yang kurang. Kejahatan di hadapan Tuhan tentu ukurannya berbeda dengan ukuran kejahatan di hadapan manusia. Manusia mengukur kejahatan berdasarkan apa yang dilihat. Contoh, orang itu membunuh, maka orang itu adalah orang jahat. Tetapi di hadapan Tuhan, jikalau ada perasaan benci saja terhadap sesama, itu sudah merupakan kejahatan. Apa yang dikatakan Yakobus pasal yang keempat, definisi kejahatan di hadapan Allah adalah jika kamu tahu berbuat yang baik tetapi tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Di hadapan Allah, tidak melakukan yang baik walaupun dia sudah tahu kebenaran, sudah tahu itu baik, tetapi tidak melakukannya adalah dosa. Tidak menunggu berbuat yang jahat, tetapi tidak melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan adalah kejahatan. Itu adalah kefasikan.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di mata Tuhan disebut oleh Tuhan Yesus, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang disebut pembuat kejahatan adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita bayangkan, pantaskah kita menjadi anak yang terhormat? Kalau Bapa itu Bapa yang kudus, kita mungkin mengaku anak, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan. Kalau kita mempunyai seorang Bapa yang terhormat, katakanlah gubernur, tetapi kelakuan kita, hidup kita adalah tidak mencerminkan kehormatan seorang gubernur, maka sebenarnya kita bukan anak yang sejati dari anak gubernur itu. Mungkin teologi yang berkata, yang penting kita tetap anak, tetapi di hadapan Tuhan, anak bukanlah seperti itu. Anak adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jika seorang yang terhormat, entahkah anak gubernur, entahkah anak wali kota, entahkah anak menteri, bahkan anak presiden, tetapi hidup dan kelakuannya jahat, merampok, narkoba, judi-judian dan sebagainya, apakah pantas untuk tidak mendapatkan keadilan dan hukuman? Tentu mereka ini akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Apa yang dipandang oleh teologi bahwa kita tetaplah anak, tidaklah berbeda dengan kebanyakan orang. Seharusnya kalau kita mengaku anak, 2 Timotius 1 ayat 19, kita meninggalkan kejahatan. Saya ingin bacakan buat kita semua. 2 Timotius 1 ayat 19b. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Apa yang digambarkan sebagai anak gubernur, anak menteri, bahkan anak presiden yang tidak membawa nama baik orang tuanya, tidak bisa dimasukkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 19. Artinya, kalau anak gubernur tetaplah anak gubernur, tetapi kalau anak Allah tidak ada kompromi. Dia harus menjunjung tinggi nama, kehormatan, kekudusan, keagungan, kesucian nama Bapanya. Itulah arti dikuduskanlah namamu. Kita kalau mengaku anak-anak Allah harus membawa nama baik orang tua kita dengan cara meninggalkan kejahatan, kefasikan. Tidak sedikit contoh orang-orang Kristen yang justru menjadi batu sandungan bagi umat lainnya. Tidak sedikit kita bisa melihat orang-orang pada waktu penjajahan Belanda. Belanda dikenal sebagai orang-orang Kristen, tetapi mereka menjajah Indonesia 350 tahun, meninggalkan penderitaan dan kemiskinan. Inggris yang notabene juga orang-orang Kristen kebanyakan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka terhisap sebagai orang-orang yang serakah. Mereka hanya meninggalkan kemiskinan, penderitaan di negara-negara manapun. Bahkan kita tidak lupa dengan peristiwa Holocaust, pembasmian umat Yahudi sebanyak 6 juta oleh Nazi Jerman yang terhisap sebagai orang-orang Kristen. Apakah artinya? Artinya orang Kristen walaupun dia mengaku Kristen bisa saja melakukan kejahatan, sadis dan kebengisan. Apa yang dikatakan oleh Titus pasal 1 ayat 16 tepat.
Alkitab katakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkalinya. Mereka keji, mereka durhaka, dan tidak sanggup berbuat yang baik. Kalau kita mengaku anak, kita harus rela dididik untuk meninggalkan kefasikan, kejahatan, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah yang membawa kehormatan, kekudusan, keharuman nama orang tua kita, yaitu Bapa. Itu sebabnya dikuduskanlah namamu, artinya adalah kita meninggalkan kefasikan. Kita meninggalkan kefasikan karena kita mau dididik oleh Bapa, seperti yang terdapat di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan segala kefasikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian dikuduskanlah namamu adalah pengertian menjadi anak-anak yang mau hidup dan tunduk di bawah pendidikan, bimbingan, dan pelajaran dari Bapa. Layakkah kita menyebut dikuduskanlah namamu, sementara hidup kita belum menguduskan dan menghormati nama Tuhan? Layakkah kita menguduskan, meninggikan nama Tuhan, sementara kita hidup sembrono, ceroboh, dan gegabah? Mari ini menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.